Jual beli saham yang boleh adalah yang tidak ada unsur gharar. Bentuk ghararnya gimana? Dia melakukan aktivitas jual beli saham, tapi unsur gamblingnya sangat besar. Kalau unsur gamblingnya sangat besar, berarti ada gharar di situ. Tapi kalau tidak ada unsur gambling yang besar, tidak ada gharar. Nah, salah satu di antara batasannya adalah ketika membeli saham, niatnya untuk dimiliki, bukan untuk diperdagangkan. Sehingga maksud dia adalah agar bisa mendapat bagi hasil dividen. Niatnya ini, agar bisa dapat bagi hasil atau dividen. Namun dalam satu kondisi tertentu, dia mau jual. Maka jualan saham seperti ini, insya Allah boleh. Ya. Lalu dalam kondisi tertentu, dia jual sahamnya. Maka menjual saham dalam kondisi ini hukumnya boleh. Misalnya dia butuh duit, atau dia sudah bosan memiliki saham, atau karena faktor yang lainnya lalu dia jual, kemudian dapat duit, hukumnya boleh. Berarti memang dari awal dia itu membeli kepemilikan aset dan bukan ingin bermain uang. Yang kedua, skema jual beli saham yang dilarang. Skema jual beli saham yang dilarang adalah skema jual beli saham yang mengandung unsur gharar. Bentuk ghararnya gimana? Ya, untung-untungan. Sehingga orang bisa untung, bisa rugi dalam waktu sekejap. Contohnya, seperti di trading saham. Ada orang misalnya ingin bergabung di situ, lalu dia beli. Dia beli misalnya begini. Saya beli saham Astra. Langsung tanam modal 10 juta. Kemudian dia perhatikan gerakan perusahaan itu. Wah, lagi naik nih, mahal. Langsung dia jual. Nah, pas lagi turun, beli. Akhirnya buka tutup, buka tutup. Kegiatan dia cuma itu. Sehingga yang dilakukan di sini adalah mencari margin dari bisnis saham. Dia memang niat utamanya ingin mencari margin dari bisnis saham. Bukan niatnya itu mencari margin bisnis saham, bukan untuk mendapat dividen. Ya, tujuannya dia bukan ini. Maka ketika dia beli, di antara cirinya ketika dia beli, saham tidak bertahan lama, atau apa ya bahasa lainnya, saham di tempatnya langsung diperdagangkan. Jadi tidak pernah mengendap dan tidak mengendap. Karena memang tujuannya bukan untuk diendapkan, tapi tujuannya dalam rangka untuk dibisniskan. Dia memang dalam. Nah, bisnis seperti ini dilarang oleh para ulama, dan ada fatwa yang disampaikan oleh Majma' Fikih Islami kalau tidak salah di sini, termasuk di antara bisnis yang terlarang. Termasuk juga saya cantumkan fatwa dari MUI, kitab bab 5 nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah bidang pasar modal. Di sana ada satu poin, transaksi yang mengandung unsur gharar kemudian membahayakan orang lain, doror, ada unsur ribanya, ada unsur judinya, sogok, maksiat, kezaliman, dan seterusnya. Itu meliputi diantaranya, 1. Najash, yaitu melakukan penawaran palsu. Yang kedua, bai' ma'dum, melakukan penjualan atas barang atau efek yang belum dimiliki. Nah, ada satu istilah, tujuannya adalah short selling. Jadi di sini tidak mengendap karena memang tujuan awalnya adalah untuk short selling. Pokoknya begitu beli, jual lagi, beli, jual lagi. Sehingga dalam kondisi ini dia tujuannya sama sekali bukan untuk memiliki, tapi ingin mempermainkan uang. Dan ini difatwakan hukumnya dilarang.
Kemudian juga termasuk dalam keputusan Majma' Fiqih Al-Islami di bawah Rabithah Alam Islamiyah pada muktamar yang ke-18 di Mekah tertanggal 10 sampai 14 Rabiul Awal tahun 1427 dibahas tentang trading margin ya. Kemudian di situ ada keterangan yang kesimpulannya adalah perdagangan dalam pasar modal umumnya mengandung banyak transaksi haram, di antaranya perdagangan obligasi, dan surat utang tidak boleh diperdagangkan karena ini termasuk riba. Yang kedua, perdagangan saham perusahaan tanpa dipisahkan ya. Telah ditegaskan dalam salah satu muktamar Majma' Fiqih Islami bahwa terlarang melakukan trading saham perusahaan yang penghasilannya dari haram atau sebagian muamalahnya muamalah ribawi. Kemudian termasuk juga transaksi mata uang yang umumnya dilakukan tanpa serah terima memenuhi standar syariat, atau yang memenuhi aturan bolehnya akad sharaf karena dilakukan tidak tunai. Termasuk juga option trading atau future trading yang dinyatakan dalam muktamar yang lain hukumnya terlarang karena di situ menjual barang yang bukan miliknya atau termasuk transaksi terhadap objek yang belum dimiliki atau belum dikuasai. Dan ini menjadi alasan kenapa Majma' mengeluarkan fatwa larangan semacam ini. Kembali ke sini ya. Jadi seperti dalam bisnis saham itu kan mengikuti aturan. Kita coba jelaskan kenapa mereka melarang ya. Dalam trading saham itu ada aturan T+3, T+2 atau T+3 transaksi ya. Transaksi plus 3 hari kerja. Sehingga kalau misalnya saya beli saham A di hari Kamis, kapan saya bisa menerima saham itu? Saya bisa menerima saham itu di hari Jumat, Sabtu, Ahad libur, Senin. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad libur, hari Senin saya bisa menerima. Jika ternyata terjadi kenaikan harga di hari Sabtu, saya bisa lepas saham itu, meskipun saya belum menerimanya. Nah, transaksi ini masuk dalam kategori menjual barang yang belum diterima. Dan menurut keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu termasuk di antara bentuk riba sarf ya, riba dalam akad jual beli uang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Tawus meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW melarang seseorang menjual makanan sampai dilakukan istifa. Yang dimaksud istifa adalah sampai makanan itu pindah ke rumahnya atau pindah ke wilayahnya. Saya beli beras di tempat si A, sudah saya bayar, tapi beras itu tetap ada di tempat si A. Maka saya tidak boleh menjual beras itu ke B. Jika saya menjual ke B, maka melanggar hadis ini. Lalu Tawus bertanya kepada Ibnu Abbas, kaifadaka, kenapa itu nggak boleh? Qala, kata Ibnu Abbas, dzaka darahim bidarahim wa ta'amu murja. Karena hakikatnya itu adalah duit ditukar dengan duit dan uangnya tidak ada. Sehingga kalau misalnya begini, saya beli beras di tempat si A, 1 kintal. Saya biarkan di situ. Lalu saya pulang, saya sudah bayar kepada si A 1 kintal misalnya 1 juta, saya bayar 1 juta. Kemudian saya pulang. Setelah pulang, saya ke kampung keliling. Siapa yang butuh beras, saya punya beras harga sekian. Lalu saya bisa mengumpulkan 100 orang. Masing-masing minta sekilo. Ya, masing-masing minta sekilo. Akhirnya saya terima uang dari mereka masing-masing, sehingga saya dapat margin. Tadi saya bayar 1 juta, setelah saya jual, saya mendapatkan 1.100.000. Kata Ibnu Abbas, hakikat yang terjadi di situ adalah saya menukar uang 1 juta dan mendapatkan 1.100.000. Itu yang dimaksud dalam hadis ini, hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya beli semen di toko besi A 10 sak, saya bayar 500.000. Lalu saya keliling kampung, ketemu B butuh semen 10 sak. Saya hargai 600.000 10 sak, dia bayar 600.000. Saya kontak toko besi, tolong antarkan semen 10 sak ke tempatnya si B. Hakikatnya adalah
terjadi pertukaran 500.000 dengan 600.000, dan itu riba fadl. Nah, saham mirip seperti itu. Ketika saya beli saham, saya tanam 10 juta dan saya belum menerima, karena prinsip saya short selling, pokoknya jangan lama-lama. Begitu saham itu naik, langsung saya lepas, saya jual lagi. Sehingga yang awalnya saya tanam 10 juta, saya dapat 10.500.000, atau saya dapat 11 juta hanya dalam waktu 3 hari. Nanti saya beli lagi saham yang lain, tinggal saya cuma mengikuti perkembangan berita saja, perkembangan berita. Nah, yang bisa mengatur ini para pialang saham, broker-broker saham itu ngatur ini. Nah, sehingga saya berkonsultasi kepada mereka, kapan saya harus beli, kapan saya harus lepas. Nah, itu hakikatnya permainan duit ditukar dengan duit. Disinilah ulama melarang transaksi saham. Kecuali yang tujuannya di awal tadi, tujuannya adalah untuk mendapatkan dividen, tapi satu kondisi, mungkin dia merasa bosan lalu dia jual, akhirnya dia bisa mendapatkan uang, itu boleh. Tapi kalau tujuan dari awal ingin mendapatkan margin, sehingga yang terjadi adalah bisnis margin, maka ulama melarang, karena hakikatnya itu perjudian. Makanya sebagian ulama menyebut trading saham itu kasino di zaman sekarang. Lebih dominan judi dibandingkan trading sesuatu yang real. Wallahu ta'ala alam.